Oke, di video kali ini kita akan tempelin stiker ke laptop HP yang di depan saya ini karena kondisinya sekarang udah baret-baret. Mulai dari ujung sebelah kanan di logonya juga udah baret-baret kayak gini, di atas logonya juga, dan di ujung sebelah kiri juga udah baret-baret. Ngomong-ngomong, ini bahannya metal aluminium, jadi kalau kena goresan udah nggak bisa recovery lagi ya. Nah, karena dulu nggak pakai pelindung ataupun plastik anti gores, jadinya emang baret-baret. Lalu di bagian bawahnya juga ada beberapa baretan, seperti di ujung sini, di ujung kanan juga kayak gini ya. Jadi mending saatnya kita kasih stiker. Ngomong-ngomong, stikernya itu bukan cuman buat di bagian depan, saya beliin juga untuk bagian keyboard di sini. Jadi gimana ya nanti hasilnya? Cek videonya sampai akhir. Untuk harganya murah sih, mulai dari 30 ribuan atau bahkan kalau yang potong sendiri, yang matte maupun yang glossy, yang clear itu harganya cuma 12 ribuan aja. Bisa potong sendiri di rumah, tapi karena saya pengen yang presisi dan pengen ada motifnya, jadi saya beli yang motif karbon. Oke, ini dia pengemasannya, aman ya, jadi nggak akan bikin stikernya ketekuk. Oke, kita lihat. Oke, logo HP nya ada cuttingnya ya. Ini untuk bagian depan. Sayangnya ini ada sedikit lipatan di sini, tapi kita lihat ya apakah jadi masalah atau enggak. Ini logo HP-nya seperti itu. Warnanya ini silver carbon. Lalu yang kedua itu untuk bagian touchpad-nya. Kayak gini ya. Jadi keyboardnya juga bisa kita pasangin. Tuh, kelihatan? Di bagian keyboardnya juga bisa kita pasang satu per satu. Oke, lanjut juga ini ada, ini sepertinya bonus. Enggak, ini untuk frame layarnya yang ini ya. Saya pilih yang warna hitam, jadi semuanya terlindungi, mulai dari palm rest, frame layar sampai ke bagian depan. Ini akan jadi PR sih untuk nempelinnya. Jadi untuk proses penempelannya kita cepetin aja ya.
Oke, setelah 20 menit akhirnya selesai juga pemasangan stiker untuk laptop HP ProBook ini. Kita mulai dari top covernya dulu ya. Cuttingannya itu sangat presisi, bahkan karena saya lebih dikit banget nempelinnya di sini, jadinya agak kelebihan sedikit di sini. Nah, sangat-sangat presisi, termasuk di cutting logonya. Ini bisa pilih ya, cutting logonya mau terbuka ataupun tertutup kayak gini. Saya pilih yang tertutup aja karena memang di bagian logonya udah ada goresan. Untuk ketebalannya ini nggak terlalu tebal ya, tipis, dan ketika dilepas pasang itu dia menempel lagi dengan sempurna, nggak nempel ataupun nggak jadi menggelembung, karena beda mungkin sama yang anti gores ataupun plastik bening yang biasa kita jumpai di laptop gitu ya. Kalau ini stiker 3M kayak gini, ternyata ketika dilepas itu mudah untuk nempel lagi. Warnanya saya pilih yang silver biar nggak terlalu beda sama warna laptopnya. Lalu selanjutnya untuk di bagian frame layar. Nah, frame layar ini agak tricky ya, karena memang dia tipis dan ada beberapa bolongan, jadi harus dibolongin dulu sebelum dipasang. Ini pun masih agak kurang rapi, masih terlalu kelebihan ke atas sedikit. Di sininya apalagi tipis. Di bawahnya juga, jadi logonya tertutup nggak masalah karena memang nggak harus kelihatan logonya ya. Jadi saya sengaja pilih warna hitam untuk frame layar biar senada sama frame bawaannya yang warna hitam. Nah, untuk di bagian palm rest atau keyboard ini bisa dilihat masih ada beberapa gelembung yang harus dirapihkan. Nggak masalah, kita bisa lepas dulu, nanti kita rapihkan lagi. Untuk touchpad ini pilihan ya, mau pakai stiker kayak gini tetap bisa dipakai, cuman memang tadinya licin, teksturnya kaca, jadi ada tekstur karbonnya ya. Lalu klik kanan klik kirinya juga jadi agak lebih mendem, nggak terlalu clicky dibanding tanpa tanpa stiker. Lalu karena di sini ada speaker, jadinya enggak dilapisi stiker, jadi terpisah antara bagian bawah dan bagian atas. Logo Intelnya tetap di sini, nggak saya lepas. Nah, untuk keyboard, karena layout keyboardnya agak berbeda, tuh, saya tombol shiftnya pendek, yang ini memanjang, lalu juga tombol enternya memanjang ke bawah, sedangkan ini seperti biasa memanjang ke samping. Jadinya enggak saya pasang untuk keyboardnya, selain saya pun kebingungan nanti untuk nyari huruf-hurufnya ya kalau saya pasangin stiker di keyboardnya. Segitu aja. Untuk lebihannya lumayan, ada lebihan bekas dari sini frame layar, bisa kita pakai untuk di bawah. Ada juga lebihan dari keyboard ini, bisa kita simpan kalaupun memang nanti mau di custom gitu ya. Untuk pasang di sini bisa banget gitu, atau bahkan untuk pasang di bagian bawah ini, nanti kita tinggal potong aja, disesuaikan gitu ya, dibolongin untuk bagian area intake udaranya. Terima kasih udah menyimak dari awal sampai akhir. Link pembelian stikernya akan saya sertakan di deskripsi. Tinggal dicat aja sellernya, infoin tipe apa, pastikan tipenya sesuai sama laptop yang dimiliki sama teman-teman, jadinya nanti nggak salah. Terus untuk pilihan pakai logo atau nggak pakai logo, warna dan lain-lainnya didiskusiin aja sama sellernya. Terima kasih banyak.